Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, mostly saya akan berbicara tentang experience saya selama menggunakan Realme Pad Mini ini. Tapi karena video unboxingnya belum saya bahas soal speknya, jadi izinkan saya bahas dulu, abisin dulu spek dan juga fakta dari tablet ini ya. Oke, kita mulai dari prosesornya. Dia menggunakan UniSoC T616, cukup powerful. Kemudian tersedia dalam dua versi, yaitu Wi-Fi only dan juga LTE atau 4G. Dan keduanya dibagi dalam dua varian lagi ya. Pertama yang RAM-nya 3GB dengan storage 32GB. Dan yang kedua RAM 4GB dengan storage 64GB. Nah, ini dijual di harga paling murah Rp1.999.000. Buat yang Wi-Fi only 332GB dan paling mahal Rp2.999.000 buat yang versi LTE 464GB. Infonya yang Wi-Fi only memang eksklusif buat online ya penjualannya. Dan tablet ini punya layar seukuran 8,7 inci, resolusinya WXGA atau HD+, atau tepatnya 800 x 1340 pixels dan punya panel IPS LCD. Baterainya besar nih, 6400 mAh dan support power delivery juga ya, 18 watt. Kamu bisa pakai charger lain selain charger bawaannya. Plus bisa reverse charging juga sehingga bisa berfungsi sebagai power bank. Atau teman-teman yang berpikiran buat beli MIFI, bisa sekalian pakai tablet ini buat tethering ya. Kan baterainya besar nih, kalau buat tethering doang pasti tahan lama juga kan. Dan buat yang LTE yang saya pegang ini, dual SIM hybrid ya, slot kartunya. Jadi bisa pakai dua SIM card, nano SIM atau satu nano SIM plus satu micro SD yang konon kapasitas yang bisa ditampung itu hingga 1 TB. Tablet ini tipis, hanya 7,6 mm saja, kemudian punya dual stereo speaker dengan Direct HD ya, si audionya. Dan menggunakan Android 11, Realme UI R Edition sehingga memang ringan digunakan dan wus-wus sih. Experience-nya itu smooth ya, kalau kamu coba swipe-swipe gitu. Kemudian pindah aplikasi, terasa ringan. Itu mungkin jadi salah satu kelebihannya, walaupun drawbacks-nya adalah kita nggak dapetin experience dari Realme UI yang biasa kita pakai di smartphone. Ya, R version dari Realme UI itu hampir stok lah ya penampakannya. Dan dengan layar yang hanya HD+, dan RAM 4GB yang saya pakai ini, asli smooth banget buat aktivitas sehari-hari, yang mana kebanyakan buat streaming konten multimedia ya, kalau saya di tablet ini. Nah, kalau ada yang ngomong, itu mah handphone yang digedein, jadi gedein layarnya ya, secara fitur sama. Bisa dibilang saya setuju sih, karena secara UI memang ya, stok banget, udah kayak Android handphone ya. Apalagi ini kan pakai Android 11, Android Go juga bisa dibilang. Ya, tapi ada nggak setujunya juga karena dia punya Kids Mode. Nah, Kids Mode ini bakal bikin kamu punya experience berbeda, khususnya buat teman-teman yang memang membelikan tablet ini buat sarana hiburan keluarga atau lebih tepatnya anak-anak ya, anak kecil atau anak sekolah. Kalau buat saya sebagai pengguna dewasa, ya experience-nya kurang lebih kayak pakai handphone aja, tapi layarnya memang lebih besar. Yang disayangkan adalah dia nggak bisa pindah aplikasi ke aplikasi sebelumnya dengan geser di pinggir layar, di bagian bawah ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, kalau buat multimedia tadi, saya rasa ini oke banget, dimana speakernya enjoyable, punya depth, tidak terlalu ngebas memang, tapi cukup lively, tidak terlalu cempreng juga, meski overall ini karakter suara dari speakernya lebih ke bright. Emang tablet kayak gini enak dipakai main game? Oh, jangan salah. Saya malah ketagihan main PUBG Mobile di layar 8,7 inci ini ya. Meskipun memang grafisnya tidak bisa terlalu detail karena kerapatan layarnya memang tidak terlalu tinggi ya. Tapi nyatanya smooth, asli. Gameplaynya berjalan dengan baik dan juga tidak demam-demam. Bahkan pernah saya sampai chicken dinner menggunakan tablet ini, sementara untuk settingan grafisnya memang mentoknya hanya di HD High. Saya sendiri mainnya di Smooth High ya, biar beneran smooth. Dengan mengorbankan grafisnya, ya lumayan lah ya, grafisnya rada-rada kelihatan kotak-kotak sedikit, tapi yang penting kan gameplaynya smooth banget. Dan saya tidak mengharapkan itu tadinya, tapi ternyata betah. Even skor Antutunya pun tembus 200 ribuan ya, buat kamu yang bertanya-tanya, tentunya itu dengan Antutu 3D Lite, karena RAM-nya yang 4GB. Intinya, Realme Pad Mini ini cukup satset kok. Mungkin satu yang harus diikhlaskan adalah layar HD-nya ya, yang buat ukuran layar segini,
kurang rapat memang. Lalu gimana dengan para pesaingnya? Kalau yang disebutkan itu adalah iPad mini, enggak sih, ini beda kelas ya, walaupun sama-sama ada pad mini di ujungnya. Pertama dari level harga, kedua dari jeroan, dan juga ukuran layar. Ukuran layar mirip, tapi maksudnya resolusi layar, tipe layarnya beda banget sih. Jadi saya pikir mungkin ini mininya aja yang bisa dibandingkan, tapi performa, level, dan lain-lainnya udah beda banget. Mungkin yang bisa dibandingkan dengan Realme Pad Mini ini adalah Galaxy Tab S7 Lite. Dan menurut saya, overall, Realme Pad Mini ini lebih unggul ya, kecuali Tab S7 Lite hadir dengan One UI yang full experience, di mana memang One UI itu bakal butuh resource yang besar ya, yang untungnya Realme malah memberikan Android stock version, Realme UI R version yang membuatnya jauh lebih smooth, experience-nya lebih gegas, lebih satset dibandingkan Galaxy Tab S7 Lite. Dan untuk layar juga brightness sama reproduksi warnanya lebih baik Realme Pad Mini ini. Lalu untuk battery life gimana? Saya sendiri pakai dalam kondisi Wi-Fi only sih, dan total 3 hari ya bertahannya dari 100 hingga 15% dengan SOT total selama 3 hari itu 10 jam. Kemudian buat biometri dia punya face unlock yang walaupun saya kurang suka posisi kamera depannya yang kalau lagi landscape ini di pinggir, tapi nyatanya sudut pengambilan gambar kamera depannya waktu face unlock cukup lebar, jadi nggak harus miring-miring gini, lurus gini aja masih ke-detect, dan juga punya responsivitas yang tinggi ya si face unlocknya ini. Jadi saya bisa memanfaatkan biometrinya ini dengan baik, dan tiap kali mau pakai cukup taktis, cukup cepat sampai terbuka kunci layarnya nih. Lalu untuk kualitas foto dan videonya bisa saya bilang di bawah smartphone lah ya, kan dengan harga segini pasti komponen yang lebih menyedot biaya adalah layar dan juga baterai, sama mungkin material buat bodinya yang besar ini. Apalagi tablet kan seringnya dipakai di indoor ya, dimana cahayanya mungkin tidak seterang ketika mendapat cahaya matahari. Jadi saya pikir nggak bisa buat konten kameranya, tapi bisa buat komunikasi lah ya, video call atau zooman masih kepake. Oke, ini contoh perekaman video dan kamera depan indoor dan lagi mendung di luar hujan, jadi gelap dan kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada autofocus. Apa dek? Ya, ini contoh perekaman video kamera depan Realme Pad Mini. Ini terang ya, karena walaupun outdoor di atas tuh ada matahari masuk. Segini sih kurang ya kalau buat konten ya, tapi buat komunikasi aja paling. So overall ini adalah sebuah tablet yang oke aja ya, apalagi harganya Realme bisa jual mulai dari Rp1.999.000 buat sebuah tablet yang punya looks yang menawan, tipis juga, layar lumayan enak dipakai ya, compact tapi tidak terlalu mini juga, besar tapi masih enak buat dibawa-bawa juga. Performa smooth, baterainya juga awet, meski memang user experience-nya ya bisa dibilang kayak HP digedein tadi ya. Mungkin satu hal yang perlu banget dipertimbangkan kalau buat saya adalah ketersediaan aksesoris original buat Realme Pad Mini ini. Udah saya tanyain, katanya nggak ada dari Realme-nya, nggak sedia aksesoris apa-apa. Walaupun saya lihat teman-teman reviewer di Instagram sudah pada nunjukin kalau mereka berhasil beli flip case buat tablet ini. Tapi mungkin berarti third party ya. It's okay, third party juga nggak apa-apa, asalkan pas, melekat dengan baik, lubang-lubangnya tidak tertutupi, dan bisa dipakai buat stand juga, itu udah cukup buat saya. Tapi akan lebih baik lagi tentunya kalau Realme keluarin aksesoris originalnya ya, termasuk stylusnya mungkin. Ya jadinya bagi saya, ini adalah alternatif menarik buat pengganti smartphone bagi anak-anak. Kalau anak-anak kan nggak boleh screen time-nya tinggi-tinggi kan, janganlah kemana-mana bawa handphone. Kalau dikasihnya tablet gini, teleponan masih bisa, WhatsAppan masih bisa, tapi tentu mereka tidak akan terlalu nyaman membawanya kemana-mana. Tidak terlalu mobile kan buat anak-anak bawa tablet begini. Jadi kita bisa membatasi selain dengan parental control, tentunya dengan ukuran fisik yang lebih besar ini, biar anak-anak nggak kemana-mana bawa-bawa gadget terus. Ini penting nih. Dan juga ada kids mode tadi, sehingga bisa dikontrol ya apa saja yang diakses mereka di tablet ini. Ya, jadi saya rasa segmen pasarnya adalah lagi-lagi karena Realme buat anak muda, mungkin ini lebih muda lagi nih ke youth ya, berarti ya, ke anak sekolah ataupun ke balita nih.
Tapi jangan lupa tetap kontrol utama ada di manusia ya, terutama kita sebagai orang tuanya. Bijak banget. So, bagi saya, untuk percobaan pertama Realme, jual tablet di Indonesia ini, mereka masih main aman ya, dengan mengutamakan harga terjangkau dan spek yang lumayan mumpuni untuk berbagai kegiatan. Tapi kurang dapat feels Realme-nya itu karena sekali lagi masalah user experience, dan user experience. Masih tetap kayak HP digedein. But overall, tidak ada kendala berarti buat tablet early adopter ini layak banget dipertimbangkan, serius. Apalagi satu kali lagi saya ulangi, harga startingnya ya yang di Rp1.999.000. Gokil sih. Sementara buat mereka, para tech entusias, ini usable aja kali ya. Lumayan oke, tapi bakal terasa kurang greget. Oke, itu dia experience saya selama menggunakan Realme Pad Mini ini. Kalau mau beli, saya pikir warna biru udah paling bener ya, udah paling kece ya. Ini tuh kayak Realme C30 atau C35 yang di-expand gitu size-nya. Dan overall, frame lurusnya yang kekinian juga membuatnya nampak kece. Dua kata mungkin buat tablet ini masih ke budget tablet ya, tapi worth it sih apa yang ditawarkan dengan harganya. So, saya tunggu tablet selanjutnya dari Realme yang mungkin bisa full fitur, pakai Realme UI yang lebih ke tablet itu yang dihususkan, atau malah bisa pakai ini, desktop mode dan dikasih keyboard case kalian. Why not? Ayo, Realme. Sip, gitu aja video kali ini, experience saya bersama tablet ini. Thanks for watching, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.